Klarifikasi lanjutan yang kami sampaikan adalah laporan tentang keterlibatan daripada Muhammad Sutopo. Ini saudara Muhammad Sutopo. Dalam hal kasus ini kami meminta Muhammad Sutopo untuk mempertanggungjawabkan kasus ini sesegera mungkin, berkoordinasi dengan siapa-siapa saja. Kami melaporkan atau meminta kepolisian memanggil dan minta keterangan kepada Muhammad Sutopo sebagai penanggung jawab sebagai Kepala Dinas Tambak Romo terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dengan cara memproses menggugatkan cerai perempuan bermasalah pidana tanpa persetujuan suami. Yang kedua adalah telah membuat status seseorang serba tidak tentu sesuai dengan pasal 277 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, tidak melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan, yaitu tidak secara adil melakukan pembinaan terstruktur, terarah, terkontrol, dan memberi sanksi kepada anak buah. Saudara Muhammad Sutopo sudah mengakui dan meminta maaf kepada kami, tetapi harus permintaan maaf itu sebagai bahan pra-peradilan di Polsek Tambak Romo, yaitu menghambat tidak tersalurkannya hak insentif tunjangan suami sebagai pendapatan seseorang dari negara selama lebih dari 5 tahun, yaitu 6 tahun, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif. Jadi ini kami sampaikan untuk bahan koordinasi. Nanti kami juga akan berkoordinasi di Polres secara matang atas izin Bapak Munjahid, yaitu klarifikasi tentang pasal 4, pasal 5 ayat 1 huruf A dan B KUHP, Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian, laporan penggelapan, penggelapan asal-usul. Yang D adalah surat perintah penyelidikan. Yang kedua adalah sehubungan dengan rujukan tersebut di atas guna kepentingan penyelidikan atas laporan pengaduan Saudara Sholihul Hadi dengan dugaan tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan seseorang dan menggelapkan asal-usul seseorang sebagaimana dimaksud pada pasal 277 KUH pidana. Ini kami mohon untuk dapat dimintai keterangan, dan keterangan itu nanti berkoordinasi dengan Pak Munjahid. Demikian ini untuk jadi maklum dan diteliti. Saya sudah diselidiki bahwa ini adalah ada kaitannya dengan delik aduan bahwa saudara IWW ini sudah dengan sengaja meninggalkan rumah sejak menikah. Ada indikasi perlakuan etika tidak baik, akan melakukan serangkaian penipuan pencurian dengan pemberatan. Pelaku melakukan berbagai cek bon utang dengan cara menggadaikan barang sertifikat korban untuk keuntungannya sendiri, dan setelah keuntungan tercapai, pelaku melarikan diri dari rumah dengan cara seperti itu. Maka dengan ini kami meminta agar kasus ini segera diselesaikan dan siapapun yang terlibat di dalam kasus ini segera diproses secara hukum. Terus ini rangkap 5 nanti akan kami sampaikan ini sebagai barang bukti.